Selamat pagi, ketemu lagi sama Mas Heru dalam channel Arnet TV ya. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih koperasi desa, apa sih kiat-kiat dari koperasi desa, dan juga layakkah koperasi desa sebagai pilar ekonomi nasional yang pada saat ini memang Prabowo sedang menggembur-gemburkan bahwa koperasi ini adalah jalan cepat bagi kemakmuran keseluruhan rakyat Indonesia. Nah, ini saya barusan dapat kiriman berita dari Mas Budi Ari yang saat ini menjabat Menteri Perekonomian, yang menyatakan bahwa ada sekitar 8 tantangan dari koperasi desa Merah Putih. Nah, ini saya flashback belakang bahwa koperasi desa ini rencana akan digelar atau diselenggarakan atau dibentuk kurang lebih sekitar 80.000 di seluruh Indonesia. Ini sebuah cita-cita, semangat, dan menurut saya adalah legacy bagi pemerintah Prabowo untuk menuntaskan pilar ekonomi nasional yang pada saat ini pula kita ketahui ekonomi kita sangat liberal, ekonomi kita dikuasai hanya 2% dari penduduk Indonesia. Ekonomi kita nyata-nyata dengan menganut sistem liberal ini menambahkan disparitas atau ketimpangan orang kaya miskin semakin tinggi, dan yang paling parah pada saat ini pula ekonomi yang kita anut saat ini betul-betul tidak mencerminkan kaidah-kaidah ekonomi yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 45 yang notabene dalam pasal dan ayatnya menyebutkan salah satu pilar ekonomi nasional kita sebenarnya ada di koperasi. Nah, persoalannya yang sangat menggigit yang cukup menjadi tantangan kita, bagaimana sebenarnya koperasi ini mengaktualisasikan dirinya secara utuh. Artinya orang sudah mulai mencurigai bahwa sebenarnya kompleksitas koperasi ini akan menimbulkan sebuah pemahaman yang sempit, dalam hal ini bahwa ada tanda petik dicurigai bahwa koperasi dibentuk ini tidak lebih bagaimana skenario politik struktural dibiayai oleh anggaran negara dalam rangka untuk jaga-jaga persiapan pemilu 2029. Apakah ini benar? Kita belum bisa menjawab karena kita juga belum bisa meraba ke arah mana sebenarnya koperasi ini akan dibentuk secara nyata-nyata. Hal yang paling rumit dan saat ini menurut saya menjadi kendala sangat dasar adalah sebenarnya koperasi ini pendanaannya dari mana? Kalau dihitung secara matematis, totally dari 80.000 koperasi ini tentunya akan menimbulkan sebuah teka-teki, menimbulkan sebuah keraguan yang luar biasa, dan menimbulkan pesimisme apakah Pak Prabowo dan teman-teman kementerian yang terlibat, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, kemudian ada di situ juga Menteri Koperasi sebagai induk klaster domainnya di situ, dan mungkin juga teman-teman kementerian yang lainnya, dari mana sesungguhnya sumber pembiayaan yang diperkirakan harus menggelontorkan 400 triliun. Dan ini menjadi sebuah pembahasan yang cukup rumit dan cukup detail di tengah isu runyamnya ya pendapatan Indonesia, APBN kita yang nyata-nyata sudah tekor. Menurut informasi per bulan ini saja Bu Sri Mulyani selaku Menko sudah menarik dana sekitar 250 triliun untuk ditarik lebih awal sebagai konsolidasi defisit anggaran. Nah, ini sebuah perencanaan koperasi, sebuah impian, dan menurut saya impian ini nantinya tidak hanya sekedar wacana, nantinya tidak hanya sebagai euforia politik yang dibungkus dengan kemasan-kemasan proyek kebijakan populis, dan tentunya harus dipecahkan secara seksama. Boleh beberapa kementerian termasuk Pak Budi Ari sendiri terlalu optimis bahwa koperasi ini
diperkirakan akan untung 1 miliar. Tentunya ini menjadi quote bagi kita, apakah betul, bagaimana sistem manajemennya, bagaimana prosedur dari internal organisasi untuk mencapai untuk 1 miliar, dan bagaimana sistem pengawasannya. Karena jelas-jelas di sini banyak yang mempertanyakan sejauh mana kesiapan koperasi Desa Merah Putih ini, sejauh mana kompetensi dari sumber dayanya, dan bagaimana mereka mengelola, merancang dan menjalankan dan mempertanggungjawabkan bisnis beserta model-modelnya, hingga mereka berkelakar. Pak Budi Ari selaku Ketua Koperasi yakin bahwa koperasi dalam periode nantinya mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, ya menyediakan barang dagangannya dan produk-produk lainnya bisa untung 1 miliar dalam setahunnya. Ini menjadi tantangan kita, menjadi pertanyaan kita, dan sekaligus menjadi sebuah tantangan bagi para menteri koordinator, dan juga tentunya keseluruhan mencakup presiden yang menjadi rumah besar, ya pemimpin nasional kita, yang memang mau tidak mau harus mempertanggungjawabkan eksistensi dan kehadiran koperasi ini menjadi salah satu ujung tombak perekonomian nasional yang bisa mengantarkan bangsa Indonesia ini terbebas dari kemiskinan. Oke, terima kasih. Monggo silakan Pak Budi Ari dan teman-teman kementerian yang lain untuk bersinergi. Kita orang luar hanya mengamati dan juga berusaha untuk memberikan ide-ide kreatif manakala memang dibutuhkan, dan kita siap untuk melakukan fungsi kontrol. Dan jangan lupa bahwa koperasi dibentuk dengan cita-cita sangat luhur dan payung hukumnya sudah jelas, UUD 45. Ini jangan melahirkan dualisme atau polemik. Hadir lagi karena Indonesia saat ini sudah terlalu banyak bank data polemik yang masih simpang siur untuk dibuka, dan bank data polemik seperti jasa palsu dan sebagainya yang terus bergulir. Tentunya kita sebagai masyarakat biasa tidak ingin media yang saat ini sedang gaduh dengan berbagai polemiknya ditambah lagi dengan polemik yang nantinya akan menggerus nilai keluhuran daripada koperasi itu sendiri. Terima kasih, sukses buat Pak Budi Ari. Indonesia top, NKRI harga mati. Salam waras. Terima kasih.